Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah dan nasab dari Sunan Kudus sampai ke Nabi Muhammad SAW sesuai yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Bagaimanakah sejarah dan nasab dari Sunan Kudus? Mari simak video ini. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Penging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang kompleks Masjid Agung Kudus di dalam kota Kudus. Seperti makam wali songo yang lain, makam Sunan Kudus berada di dalam tungkup diselubungi oleh kelambu tipis berwarna putih yang terbuka pada bagian pintu berukir. Di dalam kompleks pemakaman Sunan Kudus, di luar tungkup terdapat sejumlah makam tokoh yang termasyhur pada zaman Kerajaan Demak, seperti makam Raden Kusen yakni Pecat Tanda Terung dan istrinya, Panembahan Palembang, Panembahan Kuleco, Panembahan Mangaos, Panembahan Condro, istri Sunan Muria, Pangeran Pedamaran 1, 2, 3, 4, dan 5, Pangeran Sujoko, Pangeran Pradabinabar, Pangeran Palembang, dan sebagainya. Seperti silsilah wali songo lainnya, silsilah Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu sama lain. Namun, di antara perbedaan itu terdapat benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Menurut versi Cirebon yang ditulis Rahman Sulendraningrat dalam sejarah hidup wali songo pada tahun 1988, Sunan Kudus adalah putra Sunan Undung. Sunan Undung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mesir, adik dari Rara Dampul. Sunan Undung dan saudarinya Rara Dampur pergi ke negeri Pusir Bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayat, yaitu sepupu mereka yang menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar Undung pergi ke Ampel Denta berguru kepada Sunan Ampel. Undung pergi ke Ampel Denta dan menjadi murid terkasih dari Sunan Ampel. Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Syarifah, yang dikenal dengan nama Nyai Ageng Manila, adik Sunan Bonang. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Fatihan atau Ja'far Shodiq yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Sementara itu, silsilah Sunan Kudus menurut versi berasal dari keturunan Sunan Kudus dari Garwo Padmi, yakni Permaisuri Putri Adipati Terung. Diperoleh urutan silsilah sebagaimana berikut. Nabi Muhammad SAW turun kepada Ali radhiyallahu an, turun kepada Sayyidina Husain, turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, turun kepada Sayyidina Zainul Kabir, turun kepada Syekh Mahmudinil Kabir, turun kepada Syekh Dul Nabi yakni menikah dengan putri Prabu Brawijaya V, menurunkan Sunan Ampel, turun kepada Nyi Ageng Manyuran menikah dengan Syekh Kajing Usman, dan turun kepada Kanjeng Sunan Ngudung. Kanjeng Sunan Kudus menikah dengan putri Pecat Tanda Terung, menurunkan 7 orang anak, yaitu Nyi Ageng Pembayun, Panembahan Palembang, Panembahan Mekaos Hongko Kusumo, Panembahan Karimun, Panembahan Kali, Ratu Pradabinabar, yakni menikah dengan Pangeran Pancawati, Panglima Sunan Kudus. Panembahan Joko, yakni wafat sewaktu masih usia muda.
Sedangkan menurut sumber silsilah yang berasal dari keturunan Sunan Kudus dari istri Dewi Ruhil binti Sunan Bonang, nasab Sunan Kudus adalah sebagai berikut. Dari Nabi Muhammad turun ke Ali, turun ke Sayyidina Husain, turun ke Zainal Abidin, turun ke Zainul Alim, turun ke Zaini Al-Kubro, turun ke Zaini Al-Husai, turun ke Maulana Jumadil Kubro, turun ke Ibrahim Asmarakandi, dan turun ke Usman Haji yakni bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, dan turun ke Sunan Kudus yakni Jafar Shodiq. Sekalipun pada ketiga silsilah di atas terdapat nama-nama tokoh yang diragukan keberadaannya, namun ketiga silsilah itu bertemu dalam lingkaran keluarga Sunan Ampel. Kedua silsilah tegas-tegas menyebut tokoh Kaji Usman yang menurunkan Sunan Ngudung dan tokoh Usman Haji putra Ibrahim Asmarakandi. Sedangkan sumber Cirebon menyebut saudara Sultan Mesir sebagai ayah Sunan Undung yang kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel. Dari dua nama itu, Kaji Usman dan Usman Haji yang saling berbeda jauh nasabnya, dapat dipahami bagaimana telah terjadi keterputusan silsilah akibat terjadinya diskontinuitas dalam pewarisan sejarah sehingga menyebabkan penulisan silsilah Sunan Kudus saling berbeda satu sama lain. Menurut Babat Tanah Jawi, naskah Derajat, tokoh Usman Haji disebut sebagai putra dari Raja Pandita, yakni Ali Murtado, kakak Sunan Ampel. Usman Haji ditempatkan Sunan Ampel di Jipang Panolan sebagai imam. Bertempat di Dusun Ngudung, ia bertapa di Gunung Jambangan selama 3 bulan 10 hari, lalu mendapat derajat wali dan disebut Sunan Ngudung. Usman Haji menikah dengan Dewi Sri, putri Temenggung Wilatikta. Dari pernikahan itu lahir Dewi Sujina dan Amir Haji. Usman Haji juga menikah dengan Siti Syariah, cucu Sunan Ampel. Memiliki seorang putra, Amir Hasan. Usman Haji dengan Siti Syariah tinggal di Gunung Manyoran dan dikenal dengan nama Sunan Manyoran. Naskah Walisana Babatipun para wali menuturkan bahwa Raja Pandita Agung yang bernama Ali Murtado diangkat menjadi imam di Gresik oleh penguasa Surabaya bernama Arya Lembusuro, yang seorang muslim. Raden Ali Murtado atau Raden Santri, kakak Raden Rahmat Sunan Ampel, dikisahkan menikah dengan putri Arya Tejo, penguasa Tuban, yaitu Dia Retna Maninjung. Raja Pandita atau Ali Murtado yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik dikisahkan menikah lagi dengan putri Arya Baribin dari Madura, yaitu Rara Siti Taltun. Dari pernikahan dengan putri Arya Baribin ini lahirlah Usman Haji. Menurut Babat Cirebon, Raja Pandita oleh Raja Majapahit dinikahkan dengan putri Arya Ringin dari Madura. Dari pernikahan itu, Raja Pandita memiliki 2 putra dan seorang putri. Yang sulung bernama Khalifah Haji Usman, yang kedua Lebe Tuban, dan yang ketiga seorang putri. Haji Usman dinikahkan dengan sepupunya sendiri, putri Sunan Ampel yang bernama Nyai Gedeng Malaka. Berdasarkan catatan naskah-naskah historiografi seperti Babat Tanah Jawi, naskah Derajat, Walisana Babatipun para wali, Babat Cirebon, sejarah hidup Wali Songo, dan silsilah Sunan Kudus, dapat disimpulkan bahwa tokoh Ja'far Shodiq yang masyhur disebut Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Gisik Harjo, Palang, Tuban. Sebab ayahandanya Usman Haji adalah putra Raja Pandita di Gresik yang bernama Ali Murtado, kakak Raden Rahmat Sunan Ampel. Atas alasan kerabat Sunan Ampel itulah Usman Haji atau Sunan Ngudung menurut Hikayat Hasanuddin diangkat menjadi imam keempat Masjid Demak dengan gelar Penghulu Rahmatullah di Undung. Masih menurut Hikayat Hasanuddin, Sunan Kudus sebagai putra Penghulu Rahmatullah di Ngudung diangkat menjadi imam kelima Masjid Agung Demak.
Dibanding para wali penyebar Islam lainnya, kisah Sunan Kudus menuntut ilmu tidak cukup banyak ditulis oleh sumber historiografi lokal. Raden Ja'far Shadiq dalam cerita tutur dikisahkan belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, yaitu Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Selain berguru kepada ayahandanya, Raden Ja'far Shadiq juga dituturkan berguru kepada seorang ulama bernama Kiai Telingsing. Menurut cerita, Kiai Telingsing adalah seorang Cina yang muslim yang bernama asli De Lingsing. Kedatangannya ke Pulau Jawa dikaitkan dengan kunjungan Laksamana Cheng-ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwasanya kedatangan Laksamana Cheng-ho ke Pulau Jawa selain untuk mengadakan tali persahabatan juga menyebarkan agama Islam melalui anak buahnya yang ditinggalkan di sejumlah daerah. Menurut cerita, Delingsing tinggal di sebuah daerah subur yang terhampar di antara Sungai Tanggulangin dengan Sungai Juana sebelah timur. Desa di kediaman Kiai Telingsing itu disebut Desa Tajuk. Kiai Telingsing telah dikenal oleh penduduk sekitar sebagai seorang Cina yang muslim, alim, yang giat berdakwah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kiai Telingsing bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Cerita tutur mengisahkan pada suatu hari karena Kiai Telingsing sudah lanjut usia, ia ingin mencari penggantinya. Lalu Kiai Telingsing dikisahkan berdiri di depan rumahnya sambil menengok ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang. Saat itu dikisahkan muncul Raden Ja'far Shadiq dari arah selatan. Setelah berbincang sebentar, Kiai Telingsing dan Raden Ja'far Shadiq sepakat untuk membangun masjid sebagai tempat untuk berdakwah. Lalu didirikanlah masjid yang dalam waktu singkat sudah jadi, yang disebut masyarakat sebagai Masjid Tiban, yakni yang bermakna masjid jatuh dari langit. Karena diawali peristiwa Kiai Telingsing yang ingak-inguk, maka itu disebut Masjid Nganguk Wali, karena Kiai Telingsing telah menunggu kedatangan seorang wali dengan ingak-inguk. Masih menurut cerita tutur, Raden Ja'far Shadiq dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Sumber ini perlu diperjelas, mengingat ibu Raden Ja'far Shadiq adalah cucu Sunan Ampel, sehingga tidak mungkin generasi seangkatan Raden Ja'far Shadiq masih berguru kepada Sunan Ampel, yang menurut sumber historiografi sudah wafat pada tahun yang setara dengan tahun 1403 Saka atau dikonversi sama dengan tahun 1481 Masehi. Yang lebih masuk akal, Raden Ja'far Shadiq memang belajar di Ampel Denta di Surabaya, tetapi kepada penerus Sunan Ampel. Dalam cerita tutur bersifat legenda, Raden Ja'far Shadiq dikisahkan suka mengembara ke berbagai negeri yang jauh dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka beribadah haji. Itulah cerita sejarah dan nasab dari Sunan Kudus, yakni Raden Ja'far Shadiq, sesuai yang tertulis di dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.